Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan pesan Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, dan berkati pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan hati kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua kami berikan hanya padamu Tuhan. Berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami mau senangkan-Mu. Kami mau
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kami menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Biar selagi kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup jadi pelaku firman Tuhan. Kami dan sisi keluarga kami hidup takut akan Tuhan. Hidup berbakti, selagi hidup jadi berkat, berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, hingga nama Tuhan dimasyhurkan lewat kesaksian hidup kami. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar akan Kau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab suci berkata, barang siapa punya, dia diberi hingga dia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak punya, daripadanya diambil daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di hari-hari masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kita bisa melihat ada banyak hal tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ada orang yang sehat, masih muda, meninggal dunia. Sementara ada yang sudah punya komorbid, sudah usia, kena COVID, tapi malah hidup usia panjang. Ada banyak hal tidak bisa diuraikan dengan pemahaman dan jangkauan pikiran manusia. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Karena itulah di hari-hari akhir ini, sebagaimana Tuhan Yesus pesankan, jangan kumpulkan harta bagimu di bumi, karena di bumi harta dimakan ngengat dan berkarat. Apa yang kita kejar, kita timbun selagi kita hidup ini, pada akhirnya harus dilepas. Tetapi segala hal yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita, baik itu uang, harta, kepercayaan, pangkat, kedudukan, bisnis, semuanya harus dikelola untuk memuliakan Tuhan. Jangan lalai, jangan menunda-nunda apa yang disebut dengan kebaikan. Jangan berpikir 2-3 kali lagi terhadap komitmen, nasar, terhadap hal-hal yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai matahari tenggelam, kemudian amarah kita masih tersimpan. Jangan terus menunda, dan terus menunda, pada akhirnya kita jadi berat hati. Apa yang seharusnya menjadi ringan yang kita perbuat di dalam konsekuensi, apa yang disebut dengan bayar harga, nasar komitmen, keinginan baik kita di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu oleh karena perubahan hari kita tunda-tunda, kemudian akhirnya berlarut-larut kita tidak kerjakan. Hidup ini adalah perputaran hukum tabur dan tuai. Ada banyak orang bertanya di tengah kesulitan, di tengah kesusahan hidupnya hari ini, kenapa? Jawabannya ada di masa lalu. Dan ketika hari ini kita berlambat-lambat, kita mengabaikan segala hal baik dalam Tuhan, di masa depan kita menuai lagi. Dan hari ini kita tidak bisa mengulang lagi sesuatu yang nanti akan memasuki masa depan. Tetapi hari ini adalah hari ini untuk Tuhan. Hari ini kita memperbaiki segala sesuatu. Hari ini kita memperbaiki hal-hal yang baik untuk masa depan. Karena itu pada serial keempat, Manusia Penyembah Tuhan, kita mau belajar tentang transformasi kisah hidup Abram menjadi Abraham. Suatu perjalanan iman yang luar biasa. Kita akan melihat kedalaman
Bagaimanakah roh bekerja, bagaimanakah seorang pribadi meresponi panggilan Tuhan, dan bagaimanakah tangan Tuhan setia pada janjinya. Sebab janji Tuhan pada saya, pada keluarga kita, janji Tuhan pada Anda dan keluarga Anda tidak pernah gagal. Semua janji Tuhan pasti terpenuhi. Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik sebab Dia Bapa yang terbaik dalam kehidupan ini. Mari bersegera kita masuki ke dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Perikopnya, Abram dipanggil Allah. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di Moreh. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Ini hal pertama yang bisa kita tangkap lewat kisah Abram ditransformasi menjadi Abraham. Bahwa di dalam kehidupan ini pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Allah. In the beginning is God. Segala sesuatu harus didasari dari Tuhan. Karena dia adalah Alfa. Alfa adalah awal dari segala sesuatu, dan dia adalah Omega, penutup dari segala sesuatu. Dari Kejadian hingga kitab Wahyu kita bisa menemukan suatu kelengkapan firman Allah yang sebenarnya tidak bisa dipahami menurut pikiran-pikiran duniawi. Pikiran-pikiran manusia duniawi akan mengalami kebuntuan jikalau coba menafsirkan kitab suci. Tetapi dengan pikiran-pikiran roh, di mana roh yang mengilhami kitab suci, yaitu Roh Kudus Allah, membimbing kita, kita akan menemukan kekayaan-kekayaan Tuhan di dalam kitab suci. Karena itu Tuhan berfirman. Abram menerima firman ini. Saya, Anda, kita semua menerima firman Allah. Firman yang kita dengar lewat khotbah-khotbah, firman yang kita dengar langsung lewat suara roh, firman yang kita terima dan kita baca setiap pagi. Ada sesuatu yang dinyatakan di balik firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya temukan di dalam firman Allah. Yang pertama adalah perintah, yaitu kehendak Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan sudah menyatakan bahwa pergilah dari negerimu. Tuhan ingin Abraham meninggalkan sanak keluarganya. Tuhan ingin Abraham memiliki sebuah journey, petualangan, perjalanan roh. Suatu visi yang diterima dari Tuhan, suatu perjalanan misi bersama rohnya. Tuhan ingin ada suatu kekaripan. Saya pernah mengalami perjalanan ini semasa saya masih muda rohani, ketika saya pernah saksikan bagaimana kami harus melepas keinginan punya rumah di kota Jakarta Utara ini karena gaji tidak mencukupi, meskipun sudah diberi uang muka, dibantu mertua, tidak bisa. Segala sesuatu tidak bisa dipaksakan. Karena itulah anak-anak Tuhan harus menyadari dalam hidup ini, hal yang dipaksakan selalu menghasilkan buah yang tidak baik.
Segala sesuatu harus mencapai kehendak Tuhan dan harus disesuaikan dengan tujuan yang dari Tuhan. Baru kita mencapainya melalui kairos, waktu terbaik dari Tuhan. Kita tidak usah paksakan apapun dalam hidup ini, karena terkadang di dalam hidup ini segala sesuatu sudah masuk pengaturan roh. Saya ingat masa-masa itu, bagaimana kami harus membeli kuali, panci, beberapa buah sendok garpu. Tetapi itulah hidup, dan itulah yang dipesankan Tuhan. Barang siapa setiap perkara yang kecil besar akan datang. Kalau kami tidak memulai jernih perjalanan bersama Tuhan, sebagaimana Tuhan berfirman juga kepada Abraham, pergilah dari sanak familimu, dari sanak keluargamu, sebuah perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan inilah perjalanan yang membawa suatu kegerakan hidup, perubahan hidup, kesempurnaan hidup. Disinilah segala sesuatu dinampakkan di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa belajar banyak lewat perjalanan Abram. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan ini Abram ternyata adalah orang yang pintar. Di dalam kesempatan-kesempatan berbenturan dengan bangsa-bangsa lain, Abraham mengutip seakan-akan tidak berbohong, tetapi dengan kebenaran yang ada mengakui bahwa Sarai adalah saudaranya. Memang Sarai adalah saudaranya, tetapi sudah menjadi istrinya. Abraham coba menutupi keadaan hidupnya yang takut mati. Efek dari punya istri cantik. Betapa ngerinya ancaman daripada perebutan wanita pada zaman itu. Abram berkata pada Sarai, kalau ada orang bertanya bahwa engkau adalah saudariku, engkau adalah saudaraku, semua nampaknya baik, benar. Ini berbohong, mungkin berbohong dimensi rohani, Bapak Ibu. Mencari-cari alasan yang berbau rohani, tidak melanggar firman, berbohong koridor kudus, memang dia saudaraku. Tetapi Allah mengenal kedalaman hati kita. Allah mengenal maksud-maksud perkataan dan alasan hidup kita. Karena bohong adalah bohong. Kejujuran, keterbukaan lebih dihargai Tuhan. Karena itu Yusuf yang jujur, yang bayar harga di balik mimpinya, keterbukaannya, dihargai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya bahkan Yusuf diberi anugerah, tulang-tulangnya pun tidak mau ditinggal di Mesir. Kenapa? Karena dia selalu ingin dekat Tuhan. Karena dia tahu bahwa dalam hidup ini kehendak Tuhan yang utama, perintah Tuhan yang utama. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun bisnismu, apapun jeripayamu, sebanyak apapun engkau menimbun uang, menimbun harta benda, menimbun logam mulia, menimbun mata uang bangsa-bangsa, semua itu tidak ada manfaatnya sampai engkau menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Terkadang kita punya banyak uang, banyak harta, banyak sekali hal-hal duniawi ini kita punyai, tapi kita menjadi demikian miskinnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak pernah menemukan kehendaknya. Kita bisa makan semua hal yang disediakan dunia ini di tempat mewah, bahkan di tempat-tempat yang orang lain tidak bisa kunjungi. Kita bisa expose ke IG kita, medsos kita bisa pamer. Semua itu nampak menjadi demikian egois dan miskinnya, karena kita tidak pernah berbagi kasih kepada orang-orang yang kurang beruntung. Kita tidak pernah menyalurkan yang kita punya kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini, khususnya saudara-saudara seiman yang membutuhkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu Tuhan titipkan pada kita untuk kita salurkan. Tapi kita nikmati sendiri. Kenapa? Karena terjebak, tidak pernah menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan ketika kitab suci berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kitab suci mengurung kita pada suatu kata kasih. Kasih melebihi iman, kasih melebihi pengharapan. Orang yang mengenal Tuhan harus mengasihi. Kalau kasih tidak ada pada hidupnya, seperti apapun pintarnya, berhikmatnya, pengetahuannya, gelar teologinya, gelar rohaninya, pangkatnya, kedudukannya, dia tetap tidak mengenal Allah. Karena kasih dan pengenalan itu
disejajarkan di dalam kitab suci. Orang mengasihi Tuhan, orang mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan akan hidup dalam tindakan kasih. Karena itulah seberapa hatimu bermurah, seberapa hatimu taat, dan seberapa hatimu besar untuk mengasihi Tuhanmu diukur lewat seberapa besar tindakan iman, seberapa besar tindakan kasih, dan seberapa rela engkau melakukan perbuatan-perbuatan tersembunyi di hadapan Tuhan dan sesama. Ini ciri-ciri orang yang berkualitas, berbobot, dan mengenal Tuhannya. Saya berdoa lewat pemahaman kehendak Tuhan ini kita bisa menangkap bahwa ini sudah waktunya kita mentransformasi pribadi kita, cara pelayanan kita, cara berkeluarga kita, cara berbisnis kita, cara mengelola keuangan kita. Kita mesti transformasi. Semua harus disejajarkan dengan kehendak Tuhan. Hiduplah selagi hidup, mengelola kekayaan, mengelola bisnis, mengelola pelayanan, mengelola keluarga, mengelola semua hal untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, sesudah kita menemukan di dalam firman Tuhan ada kehendaknya, kita bisa melihat Tuhan berkata dengan jelas sekali, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Di dalam firman Tuhan tentu ada janji Tuhan. Kalau kita menerima firman, pasti di dalamnya ada janji. Janji inilah yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Terkadang janji yang Allah berikan dalam hidup kita terlalu mustahil, sangat tidak masuk akal. Tetapi itulah kapasitas, kualitas iman kita. Saya baru-baru ini diceritakan Bu Angel. Dia berkata, "Pak, waktu kita diberi kesempatan sama Tuhan bersama keluarga ke Jawa Tengah di suatu tempat Bukit Doa, Tuhan meminta pada saya." Apa yang Tuhan minta pada Bu Angel? Menyerahkan segala keuangannya, satu tas. Isinya persembahan, persepuluhan, semuanya satu tas. Isinya keuangan. Lalu kata Bu Angel, saya nggak tunggu 2 kali. Karena saya tahu itu Tuhan. Saya tidak tunggu konfirmasi dari Bapak lagi, karena saya tahu ini adalah hal yang membuat hati terasa sakit, hilang, kosong. Tetapi air mata mengasihi Tuhan itu muncul. Jadi saya tidak tahan, saya salurkan saja, saya masukkan saja ke tong itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman ini pernah muncul di dalam kitab suci ketika Yesus ada di bait Allah, di bait suci, dan melihat seorang janda yang sudah usia memasukkan uang dan kelihatan jumlah uangnya. Sedikit bagi orang kaya nilainya, sedikit bagi banyak orang-orang saleh, tetapi di hadapan Tuhan itu ternyata terbanyak karena dia memberi dari seluruh hatinya, nafkahnya, hidupnya, dan seluruh jiwanya menyerahkannya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saat firman Tuhan disampaikan, ketika kehendak Tuhan diterima seseorang, ada suatu janji di balik pertukaran apa yang disebut dengan mengasihi Tuhan, mempersembahkan mezbah, membuka apapun yang ada di dalam hidup untuk menyerahkannya dan memberikannya kepercayaan kepada hamba-hamba Allah, kepada orang-orang yang memang sudah ditunjuk Tuhan, mentor-mentor rohani, para hamba-hamba Allah, gereja-gereja Tuhan, ministry-ministry, persekutuan-persekutuan, panti-panti jompo, panti-panti asuhan untuk mengelola apa yang kita punya itu. Saya percaya ada suatu janji besar yang ada di dalam hidup seseorang. Maka Bu Angel berkata, Tuhan memuaskan hasrat hidupku. Di tahun 2022 ini, Tuhan memperbaharui dan melengkapi, bahkan menggenapi janji-janji Tuhan di dalam hidupku. Aku tidak kekurangan, kata Bu Angel. Bahkan aku berkelimpahan. Sekarang aku bahkan bisa menyalurkan kembali lebih banyak lagi apa yang Tuhan percayakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan utama di dalam tuaian besar, ketika kita menerima berkat kepercayaan Tuhan yang besar, ternyata bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keegoisan rohani kita, tapi kembali untuk disalurkan.
Muliakan Tuhan lewat apa yang dikembalikan Tuhan di dalam hidupmu. Benih-benih yang harus ditanam, harus ditanam. Jangan engkau makan, jangan engkau simpan hingga dimakan ngengat dan berkarat. Semua yang Tuhan sudah atur dalam hidupmu, ikuti pimpinan rohnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Sejajar hartamu ada di mana, hatimu ada di mana. Kalau hartamu adalah Tuhan, maka segala hal di dalam hidup ini terasa ringan. Engkau merdeka mengelolanya. Engkau tidak terikat dan engkau bisa mengelolanya menjadi kebahagiaan di dalam hidupmu. Tetapi kalau hartamu bukan Tuhan, sebaliknya hartamu adalah gengsimu. Kemana-mana engkau pengen orang pandang engkau. Kemudian engkau tebar pesona di mana-mana. Engkau pengen semua orang puji engkau. Hidupmu nggak ada habis-habisnya, saudara. Seperti dunia keledai yang ditunggangi Yesus, yang berjalan di tengah hamparan palem, hamparan baju-baju. Thank you, thank you, thank you, thank you. Engkau lupa bahwa sumber kehidupan yang menerima pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan adalah Yesus Kristus Tuhan. Manusia tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya debu. Tidak perlulah hidup kedagingan seperti itu. Dan kalau hidupmu tuannya adalah mamon, uang, semua hal engkau hitung. Kalau beri ini untungnya apa ya? Ya, kalau aku beri ini orang lain harus tahu loh ya. Ya, ini aku lagi memberi loh ya, tolong ya semua catat. Aku lagi nyalur ini ya, aku lagi memberi hamba-hamba Allah ini, aku lagi memberkati hamba Tuhan. Tolong yang dicatat. Upahmu dapatnya di bumi ketika engkau pendengarkan seperti itu. Sudahlah, lepaskan, tinggalkan. Berilah secara tersembunyi. Salurkan menurut hati Tuhan, menurut firman-Nya, menurut kasih-Nya. Tidak usah perdengarkan hal begitu. Kalau hidupmu adalah orang yang cari perhatian, ini namanya orang kuper ya, kurang perhatian. Sukanya cuma komen aja ya, ngomen aja. Ngomennya itu nggak jelas bawa institusi siapa, bawa siapa, koridor apa, parameter apa, semua dikomenin. Seakan-akan engkau juri, engkau hakimnya buat semua pelayanan kekristenan ini. Sadarlah. Sadarlah, Tuhan mencintai orang yang rendah hati, bukan cari tukang komentator di dalam kekristenan ini. Sadarlah bahwa terkadang banyak kata, banyak tulisan, banyak komen, belum tentu benar isinya. Banyak diam, lebih banyak bertindak kasih dan perbuatan iman, lebih dikenan Tuhan. Dan orang-orang akan lebih respect melihat jeripayamu daripada banyak perkataanmu. Karena di dalam hidup ini seluruh dunia tahu tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati dalam jebakan roro menghakimi, dalam jebakan sifatnya komentator rohani yang sebenarnya isinya tidak berkualitas. Marilah kita membangun pribadi kita menurut imago di Yesus, rupa dan gambarnya, supaya janji-janji Allah di dalam hidup kita tergenapi, supaya kita bisa mengecap semua kebaikan Tuhan selagi kita hidup, dan turun-temurun warisan pengenalan akan Tuhan ini menjadi kekayaan, menjadi harta pusaka, harta warisan bagi anak cucu. Sebab lebih berbahagia mewarisi pengenalan akan Tuhan daripada emas perak permata. Karena emas perak permata bisa habis, sekejap akan hilang. Kalau Bapak Ibu mau berkata jujur, mungkin banyak di antara kita tidak menekuni bidangnya. Karena kita mungkin cukup makan, cukup pakai, atau kita hanya fokus pada titik dengar khotbah saja. Tapi kalau kita mau buka sisi kehidupan secara luas, mungkin anak-anak Tuhan juga mesti terbuka dan jujur. Khususnya para entertainment, pengusaha, kaum cendekiawan Kristen, orang-orang yang menekuni bisnis mesti terbuka. 2020 seperti yang Tuhan pesankan, krisis melanda bangsa-bangsa. 2021 kekeringan kembali terjadi. 2022 pengujian api dan roh makin meluas. Berapa banyak di antara anak-anak Tuhan mengalami tsunami keuangan, kehancuran bisnis keuangan. Hari ini tidak sedikit di antara anak-anak Tuhan yang bolak-balik pengadilan, tidak sedikit bolak-balik didatangi debt collector, tidak sedikit telepon berbunyi bikin sakit kepala, tidak sedikit di antara anak-anak Tuhan yang mungkin sedang sembunyi hari ini. Ini mungkin akan menjadi suatu pesan yang
mengejutkan bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Kok Pak Johan tahu? Ya, saya tahu. Karena saya melayani banyak anak-anak Tuhan, berbagai kota, bangsa, berbagai denominasi, beragam profesi. Dan saya mendengar langsung penggenapan semua pesan nubuatan Tuhan melalui Father's Miracle. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali pada kesederhanaan Yesus, pada kasih Yesus yang semula. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak yang taat, anak-anak yang menyukakan hati Bapaknya di surga. Semua hal yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kita, kita kelola. Kelola dengan hati Bapa, kelola dengan bijaksana, kita salurkan ke tempat-tempat, ke hamba-hamba, ke orang-orang yang memang kita tahu bobot bibit-bebetnya, kita percayakan. Jangan ragu untuk melakukan apapun selagi hidup adalah semua hal yang memuliakan Tuhan. Sebab janji Tuhan terkandung di dalamnya ketika kita melakukan pekerjaannya. Dia akan berkata, "Hai hambaku yang setia, terimalah kapasitas yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar, umur yang bertambah, kehidupan sampai usia tua dengan anak cucu yang perkasa di muka bumi." Semua itu sebanding. Dan bagian yang ketiga, Tuhan juga berkata lagi, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Di dalam firman-Nya ada penyertaan dan pembelaan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menyadari ini, untuk memfilter, untuk menguji diri sendiri. Apakah engkau tegak berdiri di hadapan Tuhan di dalam kehidupan ini? Apakah di tengah musim penghakiman, di tengah pandemi, di tengah kehancuran dunia ini, engkau tetap bisa berdiri dalam iman dan berhasil menerobos dengan kemenangan di dalam Tuhan? Apakah di dalam kehidupan ini bukti nyata Yesus di dalammu adalah yang membangkitkan engkau melebihi para pahlawan, melebihi pemenang? Pembuktian-pembuktian ini akan kita temukan dan sudah berkali-kali saya khotbahkan. Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api. Pak Johan 2 kali mengalami, yang pertama menggantikan kursi daripada papa jatuh. Saya mengalami kejatuhan berapa tangga menghancurkan tulang, dan ternyata tidak ada satu tulang pun yang patah. Tidak ada satu luka pun pada tubuh saya masih sehat sampai hari ini. Meskipun secara logika perhitungan manusia, pasti minimal ada 1-2 tulang punggung leher patah ketika saya jatuh, ketika hendak membersihkan kandang burung. Dan hari ini burungnya sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Saya pelihara yang Tuhan perintahkan saja. Sisa ada BOTB di rumah ini yang selalu berkata, "Tuhan Yesus baik, ada apa mas? Haleluya, shalom, miracle Elohim." Mendengar kata-kata mukjizat kitab suci sepanjang hidup kami dari beranda rumah. Dan kedua kali terjadi kejatuhan, minggu pagi-pagi benar di penghujung tahun 2021, Desember tahun lalu, tiba-tiba ada satu keinginan, saya pengen papas dahan-dahan pohon mangga. Ada sesuatu yang kasat mata mendorong dari belakang. Saya terjatuh dalam keadaan menahan golok, dan kemudian kaki saya ternyata melipat, dan sepanjang garis melipat ini sempat nampak biru menghitam, dan ini sudah tidak bisa bergerak 3 jari kaki kanan. Hal fatal terjadi. Tujuan dari semua kecelakaan ini adalah supaya saya tidak bisa hadir di pertemuan doa tutup tahun dan buka tahun di kota Lembang. Karena dengan saya tidak hadir berarti pesan Tuhan akan terhambat. Tapi dengan keadaan pincang, tertati-tati, kaki bengkak, dan baru sembuh. Hari ini ketika Bapak Ibu mendengar khotbah ini baru sembuh 100%, dan sisa kulit melupas mungkin 1-2 hari akan totali 100% sembuh benar. Terpujilah Tuhan. Ada anak Tuhan kirimkan sedikit berkat dan berkata, "Kasih tahu Pak Johan pergi ronsen." Saya tidak mau ronsen tadinya, karena saya pegang firman, saya percaya bahwa ada penyertaan perlindungan Tuhan dalam hidup saya, ada pembelaan Tuhan bahwa tulang-tulang saya tidak akan patah, karena Tuhan
berfirman bahwa dia menjagai anak-anaknya sebagai biji mata kesayangannya. Tetapi karena sudah diberi kepercayaan, saya pergi ronsen dan ketika diperiksa, tulang kaki saya semuanya utuh, tidak ada patahan sama sekali. Tetapi kok bisa sakitnya didera panjang? Itulah hidup. Inilah yang menjadi pesan buat kita semua, bahwa manusia jangan sombong, jangan congkak, keras kepala, tinggi hati. Satu kali jatuh saja itu butuh waktu 1 bulan untuk sembuh. Artinya untuk diri sendiri aja kita harus mawas diri, harus selalu introspeksi diri. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak nyampuri urusan orang, ngusilin hidup orang, menghakimi orang. Lebih baik jaga diri, hidup untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu menurut firman-Nya, jadi pelaku firman yang murni. Itu lebih berharga daripada bentur sana, ribut sana, usil sana, hakimi sana. Marilah hari ini kita belajar hidup tertib menurut pengaturan roh, hidup tertib menurut firman-Nya. Cukup makan, cukup pakai bersama keluarga, hidup bahagia bersama keluarga, hidup mengasihi Tuhan, anak cucu, hidup berprestasi selagi hidup, hidup jadi berkat di muka bumi. Ini lebih berharga, Bapak Ibu. Karena itulah, biarlah siapapun yang mendengarkan pesan Tuhan ini, diberkatilah mereka yang penuh kasih, mereka yang penuh anugerah Tuhan, yang hatinya berpaut. Biarlah Tuhan menggantikan semua kebaikan, semua taburan, semua kepercayaan yang diberikan selama saya mengalami sakit, selama saya mengalami kebutuhan dan butuh support. Mereka yang telah mengirimkan banyak sekali pertolongan dan perhatian. Tangan Tuhan disalurkan atas hidup mereka, keluarga mereka, menjadi kesembuhan, kesehatan, percepatan jawaban doa, mukjizat, pemulihan keluarga, dan anugerah Tuhan yang besar bagi anak-anak Tuhan. Terimalah semua berkat Tuhan ini yang saya doakan dengan tulus hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah kita melihat yang pertama firman Tuhan, yang kedua dikatakan lalu pergilah Abram. Yang kedua berbicara tentang ketaatan. Kitab suci secara jelas menuliskan tentang ketaatan, bahwa hidup kekristenan ini tanpa ketaatan akan ada banyak harga mahal. Tanpa ketaatan sulit untuk mencapai mukjizat yang Tuhan Yesus sediakan. Ketaatan merupakan kunci pembuka mukjizat. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat hal penting sekaitan dengan ketaatan di dalam Roma 5 ayat 17 sampai yang ke-19. Roma 5 ayat 17 sampai yang ke-19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amin. Amin. Ketaatan dikaitkan dengan Yesus Kristus di masa kasih karunia ini. Tetapi ketaatan juga kita bisa temukan di dalam catatan Roma 5, 17, 19 tadi. Satu ketidaktaatan, yaitu Adam, itu menjalarkan dosa. Dosa asal menjalar bagi garis keturunan manusia di muka bumi. Satu ketidaktaatan satu orang, bencana seisi dunia. Tetapi satu ketaatan, Yesus Kristus pikul salib, sangkal diri, mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga. Apa yang gagal pada zaman Adam lahiriah disempurnakan oleh Adam rohania, yaitu Yesus Kristus. Ketaatan inilah yang dibentangkan kepada kita hari ini. Engkau orangnya. Satu orang yang dimaksud kitab suci adalah engkau yang mendengarkan perkataan ini. Engkau yang datang di hadapan Tuhan. Engkau yang dipilih Tuhan. Engkau yang terpanggil dari Tuhan akan mengubah wajah keluargamu. Engkau yang berdiri dalam kejujuran dan kapasitas, kualitas
di hadapan Tuhan sesama, engkau akan diperlakukan seperti Yusuf. Engkau akan diperlakukan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau akan diperlakukan seperti Esther. Engkau akan berdiri jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan menjadi satu pemimpin besar yang berkarisma, yang nama Tuhan disanjung lewat integritas hidupmu. Ketika engkau dipilih, engkau memberi dirimu masuk pada jalan-jalan Tuhan, taat pada firman Tuhan, tidak mengikuti arus pergaulan yang rusak. Ketika orang sibuk main game, sibuk berjudi, sibuk main hal-hal duniawi yang penuh dengan nafsu-nafsu, narkoba, perbuatan-perbuatan tercela, engkau memilih belajar. Kau memilih untuk mempersiapkan dirimu. Di suatu masa, kehidupan dimurnikan dengan api, Tuhan akan mengangkat engkau. Apa yang kau persiapkan, jerih payahmu, pengorbananmu, pasti dihargai Tuhan setimpal. Tuhan pasti akan mengangkat hidupmu. Orang yang siap dalam kehidupan pada waktunya pasti akan jadi pemimpin-pemimpin besar atas bangsa, bahkan atas bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak usah khawatir. Ketika banyak generasi lari pada keinginan dunia, nafsu manusia dan setan-setan, sementara anak-anak kita terus belajar tersembunyi, suatu hari kehidupan akan menunjukkan siapa dan bagaimana hidup mereka. Tak usah khawatir. Kehidupan tidak akan mengecewakan seseorang bila seseorang berpegang pada Tuhan. Tak usah khawatir Bapak Ibu. Karena saya mengalami pada masa muda saya, pada masa saya juga meresponi panggilan Allah. Saya belajar untuk selalu setia di jalan ini. Apapun konsekuensi dan harga mahal di baliknya, tetap pegang teguh perintah Tuhan, pegang firman-Nya, tetap jagai komitmen hidup. Dengan demikian, arah langkah ini adalah arah langkah menuju ke Gunung Sion, Gunung Tuhan, menuju ke pusat dari segala kehendak-Nya, yaitu hidup sebagai penyembah Tuhan yang benar, hidup sebagai penyembah Tuhan yang hidupnya dikenal. Proses demi proses, kesakitan demi kesakitan, pukulan demi pukulan. Ada banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup. Tetapi itulah yang dipesankan Tuhan Yesus. Setiap ranting yang tidak berbuah pasti dipotong. Relakan diri, relakan hati untuk dipotong. Relakan diri, relakan hidup untuk dibentuk Tuhan kembali. Lepaskan semua kebanggaan. Kekristenan seringkali terjebak. Aku banyak kenal hamba-hamba Allah. Aku sering makan dengan hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Kekristenan sering terjebak. Aku banyak pengetahuan. Aku banyak tahu ini, tahu itu. Kekristenan sering terjebak berdebat. Rasa hebat kalau menang debat. Mari mulai memperbaharui, mentransformasi keberadaan diri dengan imago Dei, rupa gambar Yesus. Berjalan berkeliling berbuat baik. Berjalan berkeliling memasyurkan nama Tuhan. Berjalan berkeliling memberitakan Injil damai sejahtera Yesus. Berjalan berkeliling orang melihat Yesus yang besar. Dan dirimu semakin kecil, Yesus semakin besar. Mari pahami titik ini. Mari responi panggilan seperti ini. Supaya di akhir zaman ini, selagi nafas hidup, kesempatan hidup Allah beri bagi kita, kita bisa pakai untuk mengumpulkan harta di sorga. Kekayaan kemuliaan yang kita kerjakan ini adalah semuanya benar-benar datang dari Tuhan sendiri. Dengan demikian kita tahu bahwa setiap kali kita mentaati Tuhan, setiap kali kita menyalurkan berkat Tuhan, setiap kali kita memberi apa yang Tuhan minta, kita tidak pernah meminta apapun dari Tuhan. Kita tidak pamrih, karena semua ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, semua ketaatan kita dalam pimpinan Roh adalah bukti bahwa kita cinta Tuhan. Cinta yang murni, tidak pamrih. Cinta yang tulus dari anak-anak kepada seorang papa. Seorang anak kepada seorang bapa. Tidak harapkan apapun. Saya percaya kalau dimensi hati, iman, kasih, pengharapan mencapai level ini, bumi akan tentram. Bencana akan mungkin hilang sekejap. Karena Tuhan menemukan sisi dunia ini terang memancar di mana-mana lewat anak-anak kekasihnya. Anak-anak yang tulus, yang murni,
yang hidupnya berkualitas di hadapan Tuhan dan sesama. Para malaikat Tuhan di tahun 2022 ini masih diutus untuk melayani seperti tahun lalu. Tahun-tahun yang sebelumnya kita bisa melihat ada banyak sekali pengecualian-pengecualian di mana orang-orang yang dalam perhitungan harusnya meninggal dunia malah masih hidup panjang umur sampai hari ini. Ada banyak kecelakaan, di balik kecelakaan ternyata malah jadi berkat. Ada banyak hal yang tadinya rendah, yang tadinya tidak apa-apa, tiba-tiba diangkat dan diberkati. Bisnis mereka tiba-tiba hari berkembang, mereka menuai keuangan, mereka menuai hasil besar. Sementara ada yang tinggi-tinggi direndahkan hari ini. Ada yang mengalami polemik persoalan yang bikin sakit kepala. Tuhan hendak memanggil engkau berbalik lagi kepada Dia. Kembali pada kasih-Nya yang semula, meninggalkan semua hal-hal yang keliru di dalam kehidupan rohanimu, untuk dibimbing ulang dengan Tuhan, untuk dibimbing lagi melalui mentor-mentor rohani yang teruji bobot bibit bebetnya. Mari yang lahiriah ini ditransformasi untuk menjadi yang tersembunyi. Mari semua hal yang disebut dengan keinginan manusia, nafsu manusia, setan-setan, keinginan dunia, untuk kita letakkan, untuk kita mengambil bagian-bagian yang dari Tuhan Yesus saja di masa-masa yang masih ada kesempatan ini. Semoga ketaatan yang diminta Tuhan lewat hidup kita saat teduh, punya perbuatan kasih, menabur di ladang Tuhan yang tepat, melakukan perkara-perkara menurut pimpinan rohnya, punya waktu-waktu pribadi dan mesbah di hadapan Tuhan, hidup berkeluarga yang jadi teladan, dalam keluarga yang terbukti kualitasnya murni, hidup berkenan, makan minum senda guraunya, ada Tuhan hadir di sana. Ini jadi berkat yang luar biasa dan bisa mengimpartasikan kasih persaudaraan, kasih berkeluarga kepada banyak orang di muka bumi ini. Tuhan hendak mengangkat Anda, keluarga Anda jadi berkat. Hendak memakai Anda dan keluarga Anda hari ini untuk ditransformasi, untuk menolong banyak orang di muka bumi ini yang butuh contoh, yang butuh keteladanan, yang butuh uluran tangan Anda untuk mengalami transformasi, pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, bahkan mengalami terobosan-terobosan ekonomi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bagian ketiga yang terakhir dikatakan dengan jelas sekali bahwa Allah mentransformasi hidup Abraham. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini bagian yang menjadi puncak dari bagian serial keempat manusia penyembah Tuhan tentang transformasi. Kita lihat lebih dulu Kejadian 17 ayat 1 sampai yang ke-10. Kejadian 17 ayat 1 sampai ke-10. Demikian Tuhan berfirman. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu bersujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi berfirman Allah kepada Abraham, Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku.
yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kapankah tepatnya Tuhan mentransformasi Abram menjadi Abraham? Kalau kita mundur beberapa pasal dan ayat, kita menemukan peristiwa Hagar dan Ismail. Sarah menyodorkan Hagar, budaknya, dan lahir Ismail. Suatu kesalahan telah terjadi karena manusia coba menggenapi janji Allah. Dan efeknya sampai hari ini, karena kitab suci berkata Ismail kelakuannya, garis keturunannya seperti keledai liar. Suatu kesalahan sudah terjadi. Lalu kita bisa melihat suatu perjumpaan pribadi Abram dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 17 ini sebenarnya sama persis dengan Kejadian 12. Karena di dalamnya muatan perkataan Tuhan itu sama persis. Tuhan berfirman, di dalamnya mengandung kehendak Tuhan, janji Tuhan, penyertaan dan pembelaan Tuhan. Itu masih diulang-ulang, diperkatakan lagi Tuhan kepada Abram. Lalu Tuhan mengambil satu keputusan untuk membuat perjanjian daging, yaitu memberikan perjanjian sunat kepada Abram. Perjanjian sunat Abram ini seperti masa ketika kita bisa melihat episode yang lalu, serial yang lalu, bagaimana pada mulanya Tuhan menciptakan manusia untuk vegetarian. Sesudah seluruh makhluk hidup dimusnahkan pada zaman Nuh, Tuhan memberi transformasi, manusia boleh memakan makhluk yang bergerak. Manusia boleh makan daging. Ini sejajar. Boleh makan daging, sunat daging. Lalu Abram tidak lagi menjadi Abram, tetapi ditransformasi namanya menjadi Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi ada satu masa dalam kehidupan ini Allah mengubah, Allah mentransformasi dan menjadikan waktu momen itu adalah pembatas hidup seseorang, hidup suatu bangsa, hidup suatu keadaan, hidup suatu bisnis, suatu pelayanan. Masa itulah masa pembatas. Kalau kita melihat di dalam kitab suci ini sepertinya adalah masanya Nabi Maliaki, ditaruh penghubung antara perjanjian lama, ada kitab Maliaki lalu masuk kitab Matius. Jadi menjembatani. Apa yang kita bisa temukan di balik perjanjian Allah dengan Abraham ini? Kita bisa temukan suatu keadaan yang tidak boleh berhenti pada bagian-bagian perjanjian lahiriah. Karena ketika kita menemukan Taurat, kita membaca Taurat, kita berdebat soal Taurat, semua hal terjebak pada keinginan-keinginan yang di dalamnya bernuansa lahiriah yang bersifat daging. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Sementara yang berbalik ke Taman Eden bilang vegetarian panjang umur loh. Ini begitu, akhirnya anak-anak Tuhan tempur. Berdebat, berselisih soal makan minum lagi. Lalu kitab suci berkata, apa yang kamu makan masuk ke mulut, besok keluar ke jamban. Masih juga tidak menyadarkan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena orang rohani di dalam pengetahuannya tanpa disertai kerendahan hati, roh berdebatnya kuat sekali. Dan semua orang pengen seluruh dunia mengakui bahwa dia paling benar, sampai lupa akar, asal muasal sumber segala sesuatu. Sumbernya harus kembali kepada titik tadi, firman Tuhan sendiri. Jadi yang diperdebatkan itu adalah tong kosong nyaring bunyinya, pepesan kosong yang sebenarnya kalau ditelaah, dibuka secara luas, umurmu berapa tahun hidup di muka bumi, hingga bisa memperdebatkan firman yang kekal, yang tidak terkira batas umurnya, tidak terkira batas tahunnya. Jadi kita bisa melihat suatu keadaan dengan hati yang lebih terbuka dan bijaksana untuk melihat. Jangan terjebak dan berhenti ketika sunat
lahiriah mengubah Abram menjadi Abraham. Karena ada masa transformasi berikutnya, bukan lagi sunat lahiriah, sunat kelamin, tapi sunat hati. Karena Yesus mentransformasi lagi bahwa keberadaan Bapak orang beriman tidak terjebak pada kesalehan rutinitas lahiriah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bila Allah memilih Anda, seseorang yang dikenannya, ingin mentransformasi hidupmu, relakan. Dari apa yang terjadi di dalam hidup kita, ambil waktu tenang, ambil waktu menyepi, renungkan dari semua yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, ada panggilannya. Panggilan untuk mentransformasi hidupmu, mentransformasi pekerjaanmu, mentransformasi pelayananmu, mentransformasi keluargamu. Dan kalau engkau mundur beberapa langkah ke belakang, kau bisa melihat siapakah orang tuamu. Mimpi-mimpi apa yang terkandung di dalam keinginan orang tuamu yang ditaruh di dalam hidupmu, yang mungkin hari ini terabaikan, yang mungkin hari ini belum kau wujudkan. Di balik semua komitmen Nasar yang pernah engkau ucapkan di hadapan Tuhan, mungkin ada yang hari ini sudah matang. Kairos, engkau harus menggenapi semua yang engkau nasarkan itu. Allah hendak mentransformasi engkau sebagaimana dia mentransformasi Abraham. Ini waktunya. Waktu perkenanan itu telah tiba. Dan hari ini Roh-Nya memperdengarkan suaranya untuk memanggil engkau berbalik pada kasih-Nya yang semula, melakukan kembali apa yang pernah engkau lakukan, dan menggenapi dan menyelesaikan semua komitmen Nasar yang pernah engkau ucapkan di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan mempelajari kisah hidup Abram ditransformasi menjadi Abraham ini, kita bisa menemukan bahwa hidup ini teramat singkat untuk disia-siakan. Mari kita capai semua kehendak Tuhan, hidup berkenan kepadanya, dan selagi hidup untuk memberkati dan memuliakan namanya. Mari kita akhiri ibadah online ini. Pastor William Seret akan tutup dalam doa dan doa-doa berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang kisah hidup Abraham. Pada bagian keempat, manusia penyembah Tuhan ini, kita diajarkan untuk hidup jadi pelaku firman, mentaati pimpinan Roh Kudus, jangan menunda dan melalaikan hal-hal baik untuk segera dikerjakan. Dan selama hidup adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah online kita dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini sama-sama, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.